Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Asun Saputra. Saya dari jurusan Teknik Industri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bambu sebagai bahan baku pelarutan pulp dengan teknologi ramah lingkungan untuk serat rayon. Abstrak. Bahan baku larut pulp rayon di Indonesia adalah kayu. Ketersediaan kayu yang terbatas, tersedia non-kayu dalam jumlah yang banyak seperti bambu. Serat bambu memiliki serat yang panjang. Studi tentang pembuatan bubur kertas 4 jenis bambu yaitu apus atau Gigantocloa apus, petung atau Dendrocalamus asper, maya atau Gigantocloa robusta, dan sembilang atau Dendrocalamus giganteus. Proses pembuatan pulp adalah pre-hydrolysis, craft, dan pemutihan pulp dengan teknologi ramah lingkungan atau elemental, chlorine free, dan enzim. Hasil pemutihan pulp antara 94-97% masih tinggi. Kandungan selulosa pulp pelarut bambu lebih tinggi dari persyaratan standar SNI Indonesia atau lebih besar 94%. 1. Pengantar. Spesies kayu telah menjadi bahan baku utama untuk memproduksi pulp selulosa. Sebenarnya 90-95% dari semua pulp telah diperoleh dari bahan-bahan tersebut. Faktanya, penggunaan kayu sebagai bahan baku pulp telah sangat mengganggu pasokan dan menyebabkan deforestasi dan penanaman kembali secara besar-besaran, dan karenanya menyebabkan ketidakseimbangan ekologi. Beberapa upaya di tingkat nasional dan internasional sedang dilakukan untuk mencari bahan pengganti serat kayu yang cocok, yang biasa disebut non-kayu. Beberapa dari non-kayu ini telah digunakan untuk pembuatan kertas yang menyumbang sekitar 10% dari produksi pulp dunia. Saat ini, permintaan pelarutan pulp sebagai bahan baku serat rayon tekstil semakin meningkat, karena kapas sebagai bahan tekstil masih diimpor. Serat rayon memiliki khasiat yang hampir sama dengan kapas. Bahan baku industri pelarutan pulp rayon di Indonesia adalah kayu berserat panjang seperti Pinus mercusi atau kayu berserat pendek seperti Eucalyptus sp. Ketersediaan kayu yang terbatas dan banyak permasalahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Alternatif bahan baku non-kayu memiliki beberapa pilihan dan tersedia dalam jumlah yang banyak, seperti bambu atau serat panjang dengan jenis yang beragam. Dalam konteks ini, bambu muncul sebagai salah satu alternatif sumber industri pulp dan kertas, khususnya di wilayah tropis dunia. Bambu adalah istilah umum atau bahasa sehari-hari untuk anggota kelompok taksonomi tertentu yang besar. 2. Metode. Percobaan meliputi preparasi bahan baku, prahidrolisis, craft pulping, pemutihan ECF atau elemental chlorine free, pengujian kecerahan, dan karakteristik pelarutan pulp. Bahan baku percobaan berupa batang bambu terdiri dari 4 jenis bambu, yaitu apus, Gigantocloa apus, petung, Dendrocalamus asper, maya, Gigantocloa robusta, dan sembilang, Dendrocalamus giganteus. Batang bambu dikupas dan dikeringkan di udara terbuka untuk mencapai kadar air yang homogen. Morfologi serat yang dianalisis meliputi panjang serat, maksimum, minimum, dan rata-rata, ketebalan dinding sel dan turunannya, rasio Ronkel fleksibilitas. Morfologi serat ditentukan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Analisis kimia sampel bambu dilakukan sesuai dengan SNI, holoselulosa, deselulosa, lignin, pentosan, abu, ekstraksi DCM, kelarutan dalam air panas, serta dalam NaOH 1%. Keripik tersebut dihidrolisis dengan proses prahidrolisis, craft dalam skala laboratorium. Percobaan pembuatan pulp dilakukan di rotary digester dengan pemanas listrik tidak langsung. Kondisi pembuatan pulp untuk membuat pulp larut bambu adalah asam yang dihidrolisis sebelumnya dengan 0,2% sampai 0,4%. Memasak dengan alkali aktif 20% sampai 22%, sulfiditas 30% sampai 32%, faktor H 1500 sampai 1600, suhu 165 derajat Celcius. Rasio keripik terhadap minuman keras 1:5. Keripik yang dimasak dicuci dengan air dan didefibrate pada konsistensi 2,5% dengan propeller mixer.
Setelah dicuci, daging buah dimurnikan, diperas dan diparut. Total hasil pulp diukur. Kappa pulp rendeman ditentukan sesuai SNI 0494 sampai 2008. Sifat larut pulp diuji sesuai dengan spesifikasi pulp rayon biasa. Parameter kadar selulosa alfa diuji. Kelarutan alkali atau 10% dan NaOH 18%. Ekstraktif di klorometana, abu, asam dalam abu terlarut, viskositas intrinsik, dan kecerahan kadar alfa selulosa pulp diuji berdasarkan SNI 0444. Kelarutan alkali diuji berdasarkan SNI ISO 692. Uji ekstraktif sesuai SNI 7197. Kadar abu diuji sesuai SNI 7460. 3. Hasil dan pembahasan. Ada 4 jenis serat bambu, yaitu apus, maya, petung, dan sembilang berdasarkan kriteria penilaian bahan baku pulp dan kertas kayu. Panjang serat 4 jenis bambu termasuk dalam kelas serat panjang, berkisar antara 2,34 sampai 3,24 mm. Serat kayu yang panjang atau pulp bukan kayu menghasilkan kekuatan yang tinggi dan kandungan selulosa yang tinggi. Diameter bambu apus dan ketebalan dinding ijuk lebih kecil dari bambu petung, maya, dan sembilang. Serat berdinding tipis dengan mudah dihaluskan untuk menghasilkan pulp dan lembaran kertas yang lebih padat dan kekuatan ledakan yang lebih baik, serta mengurangi daya pemurnian untuk fibrilasi dibandingkan dengan serat berdinding tebal. Sebaliknya, serat yang berdinding tebal akan menghasilkan lembaran yang memiliki kekuatan sobek tinggi tetapi kekuatan tarik rendah. Selain panjang serat, kebutuhan serat untuk bahan baku pulp juga ditentukan oleh nilai turunan dimensi serat. Nilai turunan dimensi serat meliputi rasio Rankel, rasio Moll-Step, rasio fleksibilitas, dan koefisien kekakuan. 4 jenis rasio Rankel bambu berada pada kisaran 1,07 sampai 1,4. Rasio Rankel adalah perbandingan ketebalan dinding sel terhadap diameter lumen. Serat dengan nilai rasio Rankel kurang dari atau sama dengan 1 dapat digunakan sebagai bahan baku pulp. 4 bambu mencukur dinding fiber yang tebal tetapi diameter lumennya lebar sehingga mudah dihaluskan dan mudah difibrilasi. Nilai koefisien kekakuan keempat bambu adalah serupa. Nilai koefisien kekakuan merupakan rasio ketebalan dinding sel dari diameter serat. Perbandingan ini menunjukkan adanya korelasi negatif terhadap panjang kekuatan putus atau tensile strength. Artinya semakin tinggi koefisiennya, maka semakin rendah kekuatan tarik kertas. Kesimpulan, ciri dari keempat jenis bambu tersebut adalah pemecahan pulp, bambu apus, maya, petung, dan sembilang, yaitu kandungan selulosa lebih tinggi dari 94% dan kelarutan ampas bambu dalam larutan alkali dan kandungan ekstraktif lebih rendah dari persyaratan pulp rayon SNI. Bambu yang dipilih untuk bahan baku bubur kertas yang sesuai adalah bambu sembilang dan bambu maya secara berurutan. Kondisi pengupasan yang optimal untuk membuat bubur bambu terlarut adalah asam yang telah dihidrolisis sebelumnya sebesar 0,4% dan memasak dengan alkali aktif 22%, sulfiditas 32%, faktor H1600, suhu 165 derajat Celcius, rasio chip terhadap cairan 1:5, dan pemutihan pulp dengan urutan OD0EO, D1, D2. Sekian dan terima kasih.